Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share-nya ya kakak. Selamat menikmati bacaannya. Banyak yang bilang, penyesalan datang di akhir. Lalu, adakah secerca cahaya untuk keluar dari penyesalan itu? Dia suamiku. Seburuk apapun, dia tetap suamiku. Walaupun pekerjaan yang tak menentu kerap kali menjadi masalah ekonomi kami, berbagai ujian menghantui rumah tangga, aku menganggap ini sebagai balasan atas apa yang aku lakukan dulu. Hamil di luar nikah, mengubah sebagian hidupku. Pandangan keluarga pun menjadi sorot yang menyakitkan. Beberapa tetangga menggunjing kami. Maklum, hidup bertetangga pasti ada saja mulut-mulut yang membuat hati tergores. Dulu aku tak seperti sekarang ini, di mana uang 50.000 harus dibagi menjadi 2 hari. Aku adalah gadis yang terlahir dari keluarga berada. Menaiki kendaraan pribadi beroda 4 setiap pergi ke kampus. Teman-teman memandangku seperti ratu. Tidur di atas ranjang empuk, menikmati segala fasilitas dari orang tua. Bahkan para pria tunduk pada kala itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkanku. Namun, pada saat memasuki semester 2, aku menarik Mas Wildan untuk menjadi kekasih. Tentu saja, berita tersebut menjadi trending topik seantero kampus. Pasalnya, suamiku itu tidaklah berasal dari keluarga berada. Ralat. Keluarganya memiliki toko buku besar di Tanah Sumbawa, tapi dengan tekad bulat, suamiku itu memilih untuk mencari nafkah sendiri, untuk membiayai hidupnya dan adik perempuan yang sekarang ditarik kembali menuju Tanah Sumbawa. Keluarga suamiku pun sama, mereka sangat kecewa. Sungguh, jika ingin memilih, aku pun tak ingin seperti ini. Mas Wildan telah menabung berjanji untuk meminangku ketika lulus pasca sarjana nanti. Rencana hanyalah sekedar rencana buta semata. Satu hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana pesta setelah wisuda dimulai. Para teman seperjuangan membuat janji temu di kafe kecil yang telah mereka booking. Malam semakin larut, entah mengapa hati semakin gelisah. Wildan pun telah mengajakku pulang beberapa kali. Dilihat pun tubuhnya mulai tak tenang. Mata itu sayu ketika berpandangan denganku. Niat ingin segera pulang kini berbelok pada satu arah, penginapan. Pada malam itu, aku tak mengingat apapun sebelum pagi menjemput. Semua terasa menyesakkan. Sementara waktu aku tak ingin melihatnya lagi. Menangis jadi-jadinya adalah pilihan terakhir. Seminggu sudah, aku seperti tak mengenal diriku lagi. Mengurung diri di kamar, mengabaikan setiap panggilan darinya. Bahkan ketika ibuku menyahut dari luar, aku tak merespons. Entah apa yang ada pada minumanku dan Mas Wildan. Yang aku rasakan saat itu, tubuhku panas. Ingin sekali membasahi tenggorokan dengan air dingin. Namun, ajakan Mas Wildan untuk pulang menyahut lebih dulu, hingga lupa meminta minuman dingin tersebut. Ini semua di luar pemikiran kami. Aku hamil, sungguh hancur. Banyak sekali yang aku pikirkan pada saat itu. Bagaimana dengan mama? Bagaimana dengan keluargaku yang lain? Lalu, bagaimana rencanaku untuk melanjutkan jenjang S2? Hancur tak tersisa. Kertas berisi formulir pendaftaran terbengkalai begitu saja. Lain dengan suamiku. Dia telah lulus lebih dahulu. Bisa dibilang baru menginjak semester 2 pasca sarjana. Masa depan kami sama-sama hancur. Mas Wildan bukan murid yang dapat dilupakan jasanya begitu saja. Suamiku itu telah beberapa kali mencetak sejarah baru. Berbagai olimpiade dia dapatkan. Tapi pada akhirnya dia melepaskan semua itu dalam hitungan detik. Memilih bertanggung jawab dan mencari nafkah untukku. Pada awal pernikahan terlihat seperti drama di TV. Dengan tega, Papa mengatakan tak ingin mengakuiku sebagai anak lagi. Beberapa kali bogoman mentah melayang pada tubuh Mas Wildan. Bukan hanya aku dan dia saja yang hancur.
Keluarga kami pun begitu. Hingga kini waktu berjalan cepat setelah melewati masa-masa pahit bersama. Di dalam kontrakan kecil ini, aku mendudukkan diri sejenak, memijat kepalaku yang terasa berdenyut setelah memutar otak berbelanja ke pasar, hanya membawa uang 20.000 rupiah, sedangkan beras sudah harus beli. Suara motor metik terdengar memasuki pelataran kontrakan kami yang kecil itu. Sosok pria jangkauan menutup pintu kembali, menaruh helm merah di atas bufet. Aku tersenyum menyambutnya. "Mau ngeteh dulu, Mas?" Tanyaku meraih lengan kanannya, mencium punggung tangan itu khidmat. "Enggak deh, mau langsung mandi aja." Aku tersenyum senang dalam hati. Hari ini aku tak membeli gula, mengingat sabun pencuci baju telah habis. "Bagaimana? Udah ada kabar?" Tanyaku penasaran ketika dirinya merogoh saku celana. Terlihat 2 lembar berwarna hijau tergeletak di atas meja. "Maaf ya, tadi dipakai buat beli bensin 10.000. Aku menatap 2 lembar itu pasrah. Uang 40.000 untuk beli beras besok sama susu ibu hamil saja kurang. Ya, cukup jika hanya 1 liter. Terus itu gimana? Udah ada panggilan?" Kulihat suamiku mendesah pasrah. Hatiku pun itu melengos. Pasti begitu lagi. Belum ada kabar. Tuh kan? Aku heran. Suamiku itu sarjana teknik komputer. Masa tidak ada satupun kantor yang ingin menerimanya? Sedangkan sekarang ia bekerja pada minimarket milik perorangan. Gaji yang diterapkan keluar setiap hari cukup membantu ekonomi. Apalagi aku harus lebih berhemat untuk persalinanku nanti. Usia kandunganku sekarang memasuki bulan ke-8. Perut besar seperti ini masih rajin bolak-balik ke pasar? Ya, itulah yang aku dengar dari para mulut tetangga. Mereka berbisik riang ketika di tanganku ada sekresek sayuran. Tak lain, aku hanya ingin memilih sayuran dengan harga murah. Jika dihitung-hitung lumayan buat beli susu ibu hamil. Suamiku pun selalu melarangku melakukan aktivitas berlebih. Sesekali sebelum berangkat kerja, ia akan menyempatkan mengantarkanku dulu ke pasar. Ya, lumayan, tidak usah capek-capek jalan kaki. Besok kalau ada Ahmad kasih aja harddisk ini, terima uangnya 300.000, kalau kurang jangan diterima. Aku hanya mengangguk patuh ketika dirinya sedang membungkus benda kotak berfungsi sebagai penyimpanan data itu dengan plastik gelembung, meletakkannya dengan hati-hati di bufet. Katanya menghindari terbentur karena itu akan merusak sistem. Ia suami yang hebat, apapun akan dia lakukan, seperti membenarkan genting rumah tetangga, memasang parabola, servis elektronik, jual beli alat komputer, hingga mengelas pelang nama. Apapun akan dia lakukan, yang terpenting aku dan calon anakku tidak kekurangan gizi, katanya. Sungguh romantis kan suamiku? Ya, dia romantis, terlebih hasil upahnya itu semuanya diberikan padaku. Ah, bahagianya, lumayan buat beli gincu. Aduh, sekarang semakin ngeri, banyak cireng anget di luaran sana. Bersambung, yeay, terima kasih yang sudah menonton part 1 kali ini, ditunggu part-part selanjutnya ya, bye-bye.